Halo semuanya, selamat datang di Avasa Channel. Dan balik lagi juga di channel gua. Dan kali ini gua bakal ngebahas tentang underrated anime. Maksud gua dari underrated itu bukan berarti nggak terkenal atau nggak ada yang nonton, melainkan dikit orang ngebicarainnya, kayak yang nggak ada dikit banget gitu, kayak ngepost-post meme-nya di daerah di grup-grup komunitas circle gitu kan. Jadi anime underrated yang bakal gue bahas pertama itu Strike Witch. Strike Witch itu dibuat oleh Fumikane Shimada melalui ilustrasi majalah, jadi kayak gambar-gambar yang ada di majalah gitu. Project pertamanya itu dimulai tahun 2007 dengan original video animation atau biasa kita tahu dengan OVA, yang biasanya yang OVA itu yang per episodenya itu cuman satu ini cuman 3 episode tapi berapa menit doang, ada yang 10, ada yang 30, ada yang 10 menit, ada yang 30 menit lah, kayak gitu. Series pertama Strike Witch dirilis pada tahun 2008, dibuat sama Studio Gonzo, studio yang sama dengan staff yang beda ya, staff dan animator yang beda dari versi OVA-nya di tahun 2007. Jadi anime ini kan berlatar di tahun 1944 untuk storyline-nya sekarang. Animenya juga punya cerita yang agak klise, kalau kalian nonton pasti nggak akan asing. Ceritanya kayak Evangelion atau Fafner Exodus, yang dimana bumi lagi diinvasi sama makhluk asing gitu. Dan makhluk asing, kalau di Strike Witch makhluk asing itu namanya Neoroi pada tahun 1939. Gua mungkin bakal ngeceritain sebagian besar cerita di season satunya aja ya, biar nggak spoiler banyak banget. Dan itu pun gue cuman ngeceritain bagian awal sama bagian akhir ceritanya. Jadi di season pertamanya itu ngeceritain gadis yang bernama Miyafuji Yoshiko yang berasal dari Fuso Empire atau di dunia kita itu Jepang. Jadi suatu hari ada mayor kalau nggak salah pangkat mayor gitu, namanya Sakamoto Mio, yang kebetulan ngelihat Miyafuji make sihirnya, terus tertarik buat ngerekrutnya ke angkatan 501. 501 itu angkatan yang perang gitu. Terus awalnya kan Miyafuji nolak karena kan bakal dikirim ke medan perang dan ninggalin keluarganya kayak ayahnya. Terus tiba-tiba aja dia nerima surat dari Britania atau di dunia kita itu Inggris, dan surat itu dikirim dari ayahnya. Dalam surat tersebut terdapat foto, dia melihat Mayor Sakamoto sedang ada di foto tersebut dengan ayahnya. Lalu Miyafuji pun pergi menemui Mayor Sakamoto dan menanyakan apa yang Sakamoto tahu. Nah, dari situ Miyafuji mulai sedikit ada keinginan untuk pergi ikut Sakamoto ke Britania, tapi tetap aja nolak buat ikut tempur di perang. Di tengah perjalanan menuju Britania, tiba-tiba aja kapal induk yang diserang oleh kapal induk yang digunakan diserang oleh musuh. Ya, di situ Miyafuji disuruh sembunyi sama Sakamoto karena ya ketakutan. Tetapi ya setelah ngelihat Sakamoto kesulitan, ya akhirnya dan juga banyak kru kapal yang jatuh terluka, akhirnya Miyafuji juga memberanikan diri ya buat menaiki sebuah unit striker, yaitu senjata yang dikembangin sama ayahnya buat ngebantu Sakamoto. Walaupun gak bisa ngalahin, setidaknya Miyafuji berhasil menahan musuhnya hingga bala bantuan tiba. Setelah tiba di Britania, Sakamoto menceritakan semua yang ia ketahui tentang ayahnya Miyafuji yang ternyata sudah meninggal. Seterusnya tiap episode menceritakan masing-masing anggota yang ada di unit 501 hingga kurang lebih episode 9 lah ya. Episode 8, sorry. Dari episode 9 itu udah klimaks ceritanya. Tiba-tiba aja Miyafuji bisa ngelakuin kontak sama monster aliennya. Dan gara-gara itu Miyafuji dihukum nggak boleh pergi dari pangkalan, tapi karena keras kepala akhirnya monsternya dicari. Terus monster tersebut kan udah ngasih informasi sama Miyafuji kalau
Angkatan laut juga ngelakuin komunikasi kepada Neoroy monsternya dan ngambil material senjata milik Neoroy untuk dikembangin jadi senjata militer. Gara-gara hal tersebut akhirnya unit 501 dibubarkan, tetapi sebelum dibubarkan Miyafuji berhasil membongkar rahasia angkatan laut. Walau begitu, anggota unit 501 tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak boleh melakukan pergerakan di luar perintah superior mereka. Setelah senjata milik angkatan laut diluncurkan, di awal-awal memang terlihat sangat berhasil. Tetapi itu senjata tersebut malah berubah menjadi Neoroy dan menjadi senjata sendiri, bumerang lah ya, malah jadi bumerang untuk angkatan laut itu sendiri. Untungnya anggota 501 sejak awal kan setelah dibubarkan gak kembali ke negaranya masing-masing, tapi malah sembunyi dan kembali ke pangkalan mereka lagi buat melakukan persiapan menjatuhkan senjata yang dibuat sama angkatan laut tersebut. Setelah selesai dengan permasalahan tersebut, Miyafuji kembali ke negaranya untuk mempelajari ilmu kedokteran, tetapi ayahnya kembali mengirim pesan yang kali ini datang entah dari mana. Selanjutnya ada di season 2, karena gua nggak mau nge-spoilerin lebih banyak. Untuk season 2 nya juga digarap oleh studio yang berbeda, yaitu studio AIC Spirit pada tahun 2010 dengan total jumlah episode sebanyak 12. Di tahun 2012 studio AIC menggarap lanjutan Strike Witch dalam bentuk movie berdurasi kurang lebih 90 menitan. Dan itu kelanjutannya dari season 2 ya. Dan di 2014 studio Silverlink ngebuat OVA-nya berdurasi 30 menit dengan total 30 menit dengan total 3 episode yang berjudul Strike Witch Operation Victory Arrow, dengan alur cerita sesudah dari season 2 dan sebelum cerita yang di movie tahun 2012. Loncat 2 tahun, pada tahun 2016 studio Silverlink menggarap sebuah spin-off anime Strike Witch dengan judul Brave Witch dengan karakter yang berbeda. Untuk spin-off-nya menceritakan unit 502 dengan karakter utama yang bernama Karibuchi Hikari, cuman gua nggak akan ngebahas karena gua juga belum nonton yang versi spin-off-nya. Strike Witch juga akan ada movie terbarunya di bulan Oktober nanti, bulan depan tahun 2020, dengan judul Strike Witch Road to Berlin yang dibuat oleh studio David yang kalau terkenalnya itu sama JoJo ya. Ada juga beberapa spin-off-nya yang 501 Joint Fighter itu yang anime cuman 10 menit ya, 10 menit per episode. Cuman itu kayak ngeceritain kesehariannya, dan itu itu mah opsional, pengen ditonton atau enggak juga. Mungkin gue cuman bisa ngebahas segitu aja untuk anime Strike Witch. Menurut kalian gimana untuk anime ini? Coba komen di bawah apa kata kalian dengan anime ini. Segitu aja dari gue, jangan lupa like dan share video ini, dan kalau kalian suka konten-konten begini tinggal kalian subscribe channel ini, and see you in the next video.